Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Seminar Pengembangan Proposal Tesis. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa S2 Habilitasi Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan di dalam video ini tentang proposal tesis, di mana proposal tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar magister dalam bidang habilitasi pendidikan, program studi habilitasi pendidikan sekolah pasca sarjana Universitas Islam Indonesia. Dalam video ini akan menjelaskan tentang proposal tesis yang saya buat. Adapun judul dari proposal tesis yang saya buat adalah tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi. Ini merupakan studi deskriptif di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 15 Kota Sukabumi. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keragaman yang mereka miliki. Untuk melayani kondisi tersebut, terutama dalam kegiatan pembelajaran, maka diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dan dasar dan menengah, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pasal 35 ayat 2 menyatakan bahwa dalam perencanaan pembelajaran, guru harus memperhatikan kemampuan, minat, dan potensi peserta didik, serta menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, dalam pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa guru harus menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, serta mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan, minat, dan potensi yang berbeda. Kemudian dalam Permendikbud Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru, terdapat beberapa kompetensi yang menjelaskan tentang kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan sistematis dalam merancang kurikulum dan instruksi pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki beragam kebutuhan dan kemampuan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Implementasi kurikulum Merdeka dibagi ke dalam 3 opsi, yaitu ada Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, dan Merdeka Berbagi. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kurikulum yang fleksibel dan berfokus terhadap materi yang esensial sebagai upaya mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kepedulian terhadap kemampuan dan kebutuhan peserta didik menjadi fokus perhatian dan strategi pembelajaran yang diterapkan. Strategi pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk merespon kebutuhan dan kemampuan belajar peserta didik. Untuk membentuk keputusan-keputusan dalam penyusunan strategi pembelajaran, guru dapat mengambil keputusan bagaimana pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Guru dapat memutuskan strategi pembelajaran apa yang diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada berdiferensiasi konten, pembelajaran berdiferensiasi proses, pembelajaran berdiferensiasi produk atau hasil, bahkan juga pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar.
Dan mungkin ada tambahan tentang pembelajaran evaluasi belajarnya dan atau kombinasi di antara pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk memutuskan strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Semuanya berangkat dari hasil identifikasi terhadap profil belajar yang dilakukan, tes keterampilan belajar yang biasanya dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling, serta kebutuhan belajar peserta didik yang didapat dari asesmen diagnostik kesiapan belajar yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kemudian ada 3 opsi implementasi kurikulum merdeka, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Mandiri belajar yaitu satuan pendidikan masih menggunakan kurikulum 13, tetapi boleh menerapkan prinsip kurikulum merdeka. Kemudian mandiri berubah yaitu satuan pendidikan memakai kurikulum merdeka tetap masih memerlukan latihan dan bimbingan. Dan yang terakhir adalah mandiri berbagi, yaitu satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka secara penuh dan wajib melaksanakan esensi kurikulum merdeka yang di dalamnya diimplementasikan kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi salah satu strategi yang harus digunakan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Oke, dalam permasalahannya adalah dalam melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi masih saja dianggap oleh beberapa guru sebagai hal yang susah dilaksanakan, merepotkan, dan tidak sederhana. Oke, terutama dalam melaksanakan dianggapnya ribet, susah. Belajar berdiferensiasi memungkinkan guru untuk merespon kebutuhan belajar peserta didik, untuk membuat keputusan-keputusan dalam penyusunan strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kepedulian terhadap kekuatan dan kebutuhan peserta didik menjadi fokus perhatian, di mana strategi pembelajaran yang diterapkan adalah strategi pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan penelitian, di mana di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya tentu saja diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum merdeka, khususnya opsi merdeka berbagi. Ada beberapa tujuan khusus, diantaranya yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diimplementasikan dalam kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 15 Kota Sukabumi. Kemudian, untuk mengetahui mata pelajaran apa saja yang sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di SMPN 1 dan SMPN 15 Kota Sukabumi. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana tahapan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di SMPN 1 dan SMP 15 Kota Sukabumi. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana bentuk strategi pembelajaran berdiferensiasi konten yang diterapkan di SMPN 1 dan SMP 15 Kota Sukabumi. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi proses yang diterapkan di SMP 1 dan SMP 15 Kota Sukabumi. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana bentuk strategi pembelajaran berdiferensiasi produk atau hasil yang diterapkan di SMP 1 dan SMP 15 Kota Sukabumi. Kemudian untuk mengetahui bagaimana bentuk strategi pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar yang diterapkan di SMPN 1 dan SMP 15 Kota Sukabumi. Selain itu juga dimasukkan juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kita masuk ke kajian teori. Di sini ada beberapa. Pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi.
Oke, dalam buku naskah akademik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengenai prinsip pengembangan pembelajaran berdiferensiasi menuliskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk guru memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, karena pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak ada hanya satu cara, satu metode, satu strategi yang dilakukan untuk mempelajari suatu bahan pelajaran. Kemudian ada beberapa aspek pembelajaran diferensiasi, diantaranya diferensiasi konten. Strategi pembelajaran yang disebut dengan diferensiasi konten adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian diferensiasi proses adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan cara siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian diferensiasi produk, pembelajaran diferensiasi produk adalah sebuah metode yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membuat perbedaan dalam cara menyajikan materi kepada siswa atau peserta didik. Tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa, sehingga setiap siswa dapat memperoleh manfaat yang maksimal dalam proses belajar. Yang keempat adalah diferensiasi lingkungan belajar. Nah, strategi pembelajaran diferensiasi lingkungan belajar adalah sebuah metode yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyesuaikan lingkungan belajar dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Tujuan utamanya adalah untuk membantu siswa dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari proses belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Oke. Nah, ini ada gaya belajarnya, itu ada gaya belajar seseorang. Gaya belajar adalah cara seseorang memproses informasi dan menyerap pengetahuan baru. Ada beberapa gaya belajar yang dikenal, diantaranya belajar dengan menggunakan auditory atau pendengaran, kemudian belajar dengan cara melihat atau visual, dan belajar dengan melakukan atau kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar mencoba untuk menyesuaikan cara menyajikan materi dengan gaya belajar siswanya. Misalnya, bagi siswa yang lebih suka belajar dengan mendengarkan, maka guru dapat menyajikan materi dengan ceramah atau diskusi kelompok. Sedangkan siswa yang lebih suka belajar dengan melihat, maka guru dapat menyajikan materi dengan menggunakan visual seperti gambar, video, atau presentasi. Dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan gaya belajar, diharapkan siswa dapat memperoleh pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian materi tentang kurikulum merdeka, seperti dijelaskan di atas tadi, kurikulum merdeka mandiri berbagi merupakan kurikulum baru yang diterapkan di satuan pendidikan mulai tahun 2022. Menggantikan kurikulum 2013. Perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah pada fokusnya, yang lebih pada pengembangan karakter peserta didik dan memberi kebebasan dan kemandirian bagi peserta didik dalam menentukan jalan belajarnya. Selain itu, kurikulum merdeka memberikan 3 pilihan kategori dengan mengimplementasikannya untuk satuan pendidikan. Ada mandiri belajar, berbagi, dan berubah dan berbagi. Oke. Kemudian
Untuk satuan pendidikan yang memilih opsi mandiri belajar, ini bisa dipilih oleh satuan pendidikan yang belum siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara penuh, artinya dia masih menggunakan kurikulum 13. Kemudian uh, untuk yang berubah, untuk yang berubah mereka masih menggunakan kurikulum. Untuk take ulang 1, 2, 3. Kemudian untuk opsi mandiri berubah ini memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah tersedia. Biasanya disediakan di aplikasi di platform Merdeka Mengajar. Nah, yang terakhir untuk mandiri berbagi, di dalam mandiri berbagi ini satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktek-praktek baiknya kepada satuan pendidikan lainnya. Pilihan mandiri berbagi akan memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat yang mereka buat ajar pada satuan pendidikan tersebut. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan pembelajaran mandiri karena keduanya memiliki arah dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka Belajar berbasis pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan belajarnya. Dan khususnya untuk sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak dan sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dengan opsi mandiri berbagi, harus sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dan dengan secara penuh. Salah satunya yaitu harus melakukan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita masuk ke prosedur penelitian. Ya, untuk metode penelitian menurut Arikunto, metode penelitian yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan data penelitiannya. Dan diperjelas oleh Kartini Kartono bahwa metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian berdasarkan kecenderungan data yang didapat dari studi lapangan dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Oke, dalam penelitian yang kali ini, penulis adalah mengambil penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian diartikan sebagai subjek penelitian merupakan orang dalam pada latar penelitian. Secara lebih tegas, Moleong menyatakan bahwa mereka itu adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan menurut Arikunto, subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika berbicara tentang subjek peneliti, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. Dalam penelitian ini, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Itu menurut Suarsini Arikunto. Yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakasek kurikulum, dan beberapa orang guru yang mengajar di kelas 7. Kenapa hanya guru kelas 7? Karena di kedua sekolah tersebut baru kelas 7 yang menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian rumusan masalah.
hampir sama dengan tujuan yang dicapai. Pertama, yang rumusan permasalahannya adalah tentang bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di SMP 1 dan SMP 15 Kota Sukabumi. Kemudian mata pelajaran apa saja yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di SMPN 1 dan SMP 15 Kota Sukabumi. Kemudian apa saja hambatan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di SMPN 1 dan SMP 15 Kota Sukabumi. Kemudian bagaimana tahapan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di SMP 1 dan SMP 15 Kota Sukabumi. Bagaimana bentuk strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, berdiferensiasi produk, berdiferensiasi lingkungan belajar yang diterapkan di SMPN 1 dan SMP 15 Kota Sukabumi. Ya, itu yang menjadi rumusan masalah. Kemudian kita lari ke teknik pengumpulan data. Ada wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk wawancara, untuk observasi dulu deh, kita observasi. Observasi ini dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran di sekolah yang menjadi objek penelitian, yaitu SMPN 1 dan SMP 15 Kota Sukabumi. Dalam melakukan observasi ini, penulis menggunakan instrumen alat-alat pengumpul data dan berupa pedoman observasi. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Sampai observasi, data yang dalam penelitian ini dapat ditemukan melalui wawancara. Menurut pendapatnya Habibudin dan Ahmad, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan kepada seorang menjadi informan atau responden. Oke, teknik wawancara ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi atau data yang lebih lengkap lagi yang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan teknik observasi. Kemudian selanjutnya studi dokumentasi. Tadi dokumentasi digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, bagaimana ditentukan oleh Arikunto bahwa di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, rapat, catatan harian, ataupun dokumen administrasi guru. Digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen untuk memperoleh data tertulis yang diperlukan melengkapi data penelitian. Kemudian teknik analisis datanya, pada prinsipnya data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Karena peneliti merupakan penelitian kualitatif, sehingga teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miller dan Albert. Menurut Miller dan Berman, dalam Barsowi dan Suwandi menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data mencakup 3 kegiatan bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seperti sama dengan judul di atas, yang saya sampaikan bahwa lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 15 Kota Sukabumi dan SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Adapun alasan memilih kedua sekolah tersebut karena SMP 15 Kota Sukabumi merupakan salah satu dari beberapa sekolah di Kota Sukabumi yang terpilih menjadi sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak mewajibkan implementasi kurikulum mereka dengan segala ketentuannya. Kemudian di SMP 1 Kota Sukabumi, meskipun belum menjadi sekolah penggerak, SMP Negeri 1 Kota Sukabumi sudah menerapkan atau terdaftar dalam IKM memilih opsi mandiri berbagi, di mana IKM mandiri berbagi merupakan penerapan kurikulum mereka secara penuh dengan segala ketentuannya. Jadi di sini peneliti hanya ingin membandingkan saja sebagai sekolah, bukan hanya ingin melihat saja bagaimana nanti sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak dan sekolah yang
belum menjadi sekolah penggerak tetapi sudah memiliki opsi kurikulum Merdeka Berbagi. Kemudian proses pelaksanaan penyusunan proposal. Tahap pralapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum proses pelaksanaan penyusunan proposal penelitian. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini, sama dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian di lapangan. Pertama, menyusun rancangan penelitian. Pada tahap ini peneliti mencari tema apa yang akan diambil oleh peneliti. Dalam kegiatan ini peneliti mencari tema dengan cara membaca beberapa referensi dan artikel penelitian. Kemudian tahap selanjutnya memilih lapangan penelitian, kemudian penentuan jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, menentukan latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, serta kajian kepustakaan yang dijadikan dasar dalam menentukan fokus penelitian, yaitu mencari teori dan konsep yang berkaitan dengan pembelajaran berliterasi dan kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi. Kemudian setelah menyusun rancangan penelitian, peneliti memilih lapangan atau lokasi penelitian. Dalam pemilihan lokasi penelitian, penulis melakukan kesesuaian antara teori yang didapat oleh penulis dengan keyakinan kenyataan atau praktek di lapangan. Peneliti mencari lokasi penelitian yang sesuai dengan tema penelitian itu sesuai yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka dan mengimplementasikan IKM Mandiri Berbagi, yaitu didapat di SMP 1 dan SMP 15 Kota Sukabumi. Kemudian mengurus perizinan. Perizinan dibuat kepada pihak yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan penelitian. Dalam kesempatan kali ini peneliti mendatangi langsung ke lokasi penelitian dan bertemu langsung dengan kepala sekolah. Dikarenakan ini peneliti masih memberikan bahwa ini hanya baru sekedar proposal, bukan penelitian secara langsung, jadi tidak secara formal meminta surat izin ke pihak universitas, tapi berbicara langsung dengan kepala sekolah untuk melakukan pra penelitian untuk pembuatan proposal. Nah, ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pengembangan proposal tesis, dan alhamdulillah kedua kepala sekolah mengizinkan dan menghubungkan dengan peneliti dengan subjek-subjek yang diperlukan untuk pengambilan data. Kemudian menjajaki dan menilai keadaan lapangan, penulis terlebih dahulu membaca dari perpustakaan dan mengetahui dari individu yang dapat memberikan informasi secara valid tentang objek penelitian, sehingga penulis mengenali situasi dan kondisi daerah tempat peneliti. Kemudian memilih dan memanfaatkan responden. Kemudian selanjutnya menyiapkan perlengkapan penelitian. Ini perlengkapan yang disiapkan oleh penulis adalah melakukan awal penelitian ini. Salah satunya adalah penerimaan wawancara penelitian. Kemudian menyimpulkan hasil data awal untuk jadikan latar belakang penelitian. Ya, demikian dari proses pelaksanaan penyusunan proposal. Kemudian kita ke hasil penelitian atau hasil proposal. Diharapkan hasil proposal ini dapat dituliskan menjadi sebuah penelitian, baik itu tesis atau artikel. Dan dari penelitian itu dapat memberikan gambaran yang efektivitas strategi pembelajaran berdiferensi dalam implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penulis sendiri atau peneliti sendiri untuk ditindaklanjuti sebagai penelitian, baik itu nanti akan berupa menjadi tesis atau artikel. Yang mudah-mudahan plan ini dapat menjadi nanti hasil penelitiannya akan menjadi acuan bagi guru dan sekolah dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang baru ini, yaitu kurikulum Merdeka. Ya, demikian proposal ini yang saya buat. Diharapkan proposal ini dapat membantu saya dalam menyelesaikan pembuatan tesis atau artikel nantinya. Nanti mungkin ada tesis atau artikel. Tidak lupa saya sebagai peneliti atau penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
turut serta membantu dalam menyelesaikan tugas pembuatan proposal tesis ini. Kemudian ini ada beberapa yang menjadi sumber data saya, sumber data tesis saya dari beberapa buku, dan kebanyakan saya ngambil dari internet dan beberapa artikel. Demikian presentasi proposal tesis yang saya buat. Tentu masih banyak kekurangannya. Untuk itu saya memohon kepada Pak Profesor dan Bu Dokter untuk memberikan arahannya untuk menjadikan lebih baik lagi, terutama untuk saya pribadi sebagai peneliti atau penulis, dan kepada rekan-rekannya juga untuk dimintakan kritik dan sarannya, memberikan komentarnya. Jangan lupa nanti untuk memberikan like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.